Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita membahas tentang hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat, termasuk pada satuan waktu. Yuk, kita lihat materinya. Hubungan antara satuan waktu. Salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan adalah jam. Lama suatu kegiatan atau peristiwa dapat diukur dengan satuan waktu. Contoh satuan waktu yaitu jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jam adalah sebagai penunjuk satuan waktu. Jarum jam akan bergerak setelah jarum menit berputar satu putaran penuh. Hal ini menunjukkan hubungan antara satuan waktu, jam, dan menit. Berdasarkan alat penunjuk waktu, ada dibagi dua, jam analog dan ada jam digital. Berdasarkan penggunaannya, ada beberapa jenis jam, yaitu ada jam dinding, ya contohnya ada jam tangan, ada jam waker, ada jam meja analog. Nah, ada juga jam meja digital dan ada jam tangan digital. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh gambar ada jam analog dan jam digital. Nah, anak-anak coba perhatikan contoh hubungan antar satuan waktu. Di sini ada menit, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau sama dengan 3600 detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ada bulannya yang tanggal 2 sampai tanggal 28, ada juga sampai yang bulannya sampai 31 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Rata-ratanya 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun. Dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, anak-anak, catatan di sini tadi di dalam 1 tahun ada 365 hari, atau ada dalam kurung tahun kabisat itu ada 366 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Pada tahun kabisat, jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Hal ini terjadi karena revolusi bumi yang tidak tepat 365 hari, tetapi 365 hari 5 jam lebih 48 menit dan 46 detik, atau 365 hari 365 setengah hari. Jadi setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari. Ya, satuan menit dan jam. Jarum menit dalam 1 kali berputar, dia akan berputar 60 kali dan lamanya itu 60 menit. Saat itu juga selama jarum jam berputar selama 60 menit, maka jarum jamnya akan bergerak 1 angka. Misalnya dari angka 10 dia akan bergerak ke angka 11. Maka dapat disebutkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 1 dibagi 60. Sekarang kita masuk ke satuan jam. Satuan jam di sini anak-anak sudah tahu. 1 jam itu sama dengan 60 menit kali 60 detik sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Ya,
Anak-anak, hubungan antar satuan waktu banyak digunakan saat kita menentukan nama suatu kegiatan berlangsung. Di sini ada contoh soal cerita. Doni berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6 dan tiba di sekolah pukul 6.40. Berapa menit lama perjalanan Doni dari rumah ke sekolah? Nah, anak-anak, penyelesaiannya kita menggambar gambar jam dulu. Nah, kita gambar waktu dia berangkat yaitu pukul 6 dan setelah dia tiba di sekolah itu pukul 6.40. Jadi kita gambar jamnya. Nah, jarum panjang dari angka 12 berputar sampai di angka 8. Dalam melewati setiap angka itu berarti 5 menit. Jadi berangkat pukul 6 sampai di sekolah dia pukul 6.40. Jadi lama perjalanannya Doni adalah 40 menit. Contoh soal, 4 menit sama dengan berapa detik? Nah, penyelesaiannya di sini 4 menit sama dengan 4 kali 60 detik sama dengan hasilnya 240 detik. Selanjutnya soal yang kedua, 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit, berapa detik? Nah, cara penyelesaiannya kalian bisa lihat di sini. Jadi 2 jam 30 menit itu ada hasilnya 9.000 detik. Ya, atau 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit atau 9.000 detik. Ya, contoh soal selanjutnya. Kalian di sini 2 menit sama dengan berapa detik? Nah, untuk menjawabnya kita harus melihat hal yang tadi yaitu 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 2 menit ini tinggal dikalikan dengan 60 detik sama dengan hasilnya 120 detik. Ya, jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik. Contoh soal selanjutnya, 120 menit itu sama dengan berapa jam? Nah, karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka 1 menit itu sama dengan 1 dibagi 60. Itu kalau 1 jam. Nah, kalau 120 menit itu bagaimana? Caranya 120 dibagi 60. Nah, untuk membaginya kalian bisa memakai Gabit. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Nah, sekarang masuk ke contoh soal berikutnya. 2 jam tambah 30 menit sama dengan berapa menit? Nah, yang pertama kita harus mengubah jam ke menit dulu. 2 jam itu berapa menit? Ya, tinggal dikalikan saja. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian kita tambahkan 30 menitnya sama dengan 30 menit sama dengan, ya, kita tambahkan. Jadi 120 menit ditambah 30 menit itu sama dengan 150 menit. Contoh soal yang terakhir, 120 menit dikurang 1 jam sama dengan berapa jam? Oke, kita ubah dulu 120 menit ke jam. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 120 menit dibagi 60 jam sama dengan 2 jam. Ya, kemudian 1 jam itu sama dengan berapa jam ya? Sama dengan 1 jam. Nah, setelah itu kita kurangin 2 dikurangin 1 sama dengan 1 jam. Ya, kita masuk pada satuan panjang. Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang atau suatu benda adalah meteran. Ada beberapa jenis meteran yang digunakan sesuai benda yang akan diukur. Contohnya di sini ada penggaris, meteran roll pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Nah, kalian bisa lihat gambarnya, ada video yang hasil pengukuran panjang sebuah benda ditulis dengan satuan meter atau sentimeter. Hasil pengukuran jarak dua tempat biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, satuan panjang dapat ditulis dalam tangga hubungan antar satuan panjang. Di sini tangganya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak untuk mencarinya, jika
arah tangga itu turun, kita kalikan 10. Tapi jika dia arah tangga itu naik tangga, maka akan kita bagikan 10. Nah, di sini ada contoh soal. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya 3 meter sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Soal yang kedua, 12 DAM tambah 180 mm sama dengan berapa cm? Nah, penyelesaiannya 12 DAM tambah 180 mm itu kita kalikan dulu. Ya, 12 kali 1000 ditambah 180 dikali 10 sama dengan 12.000 ditambah 18. Jadi hasilnya 12.018 cm. Trik cepat satuan panjang. Untuk satuannya kita tuliskan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk menghafalnya, klub matematika mempunyai trik. Untuk km kilometernya, K kita lambangkan dengan menghafalnya dengan kiai. H haji, da dari, M Mekah, DM dengan, C cara, M-nya menabung. Jadi untuk menghafal satuan panjangnya bisa dengan menggunakan jembatan keledai, yaitu kiai, haji, dari, Mekah dengan cara menabung. Ya. Selanjutnya penerapan ke contoh soalnya. Yang pertama adalah 5 meter. 5 meter menjadi dirubah ke milimeter. 5-nya kita tulis di meter, nilainya 5. Dirubah ke milimeter, berarti kita berikan 0 sampai di kolom milimeter. Sehingga nilainya 5 meter itu sama dengan 5000 milimeter. Selanjutnya 50 meter sama dengan titik-titik milimeter. Karena ini puluhan, maka yang ditulis di kolom meter adalah nolnya, satuannya. Kemudian puluhannya ditulis di kolom dekameter. Jadi seperti ini, tanda biru 50. Kemudian sampai menjadi milimeter berarti ditambah 0 saja sampai milimeter. Jadi 50 meter sama dengan 50.000 milimeter. Mudah sekali ya. Selanjutnya, bagaimana kalau penjumlahan? Kita berikan contohnya, misalnya 3 hektometer ditambah 2 dekameter sama dengan titik-titik desimeter. Kita tulis hektometernya dulu, HM-nya. HM-nya ini ada 3, berarti di kolom HM kita beli angka 3. Sampai kemudian kita berikan nolnya sampai ke desimeternya, nolnya 3 kali. Ditambah kemudian 2 dekameternya, kita tuliskan saja angka 2-nya di kolom dekameter. Kemudian nolnya sama, kita tulis sampai di kolom desimeter. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. 0 tambah 0, 0, ya ke bawah gitu, sehingga hasilnya menjadi 3200 desimeter. Ya. Contoh selanjutnya, ya, 5 km ditambah 21 dekameter sama dengan berapa meter gitu ya. Sama tulisnya, 5 km kita tulis di kolom 5 km, ditulis di kolom kilometer ya. Kemudian 21 dekameter kita tulis di kolom dekameter, tapi yang satunya di dekameter, yang angka 2-nya di hektometer. Kemudian ditulis nolnya di kolom meter karena pertanyaannya sampai dirubah sampai ke meter. Kemudian kita tinggal menjumlahkan, menjadi hasilnya 5210. Cukup mudah ya. Selanjutnya ini contoh yang terakhir. Ada koma-koma. Bagaimana ini? 0,3 hektometer ditambah 1,7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 0,3 hektometer kita masukkan dulu. Karena 0,3 berarti di kolom HM-nya adalah angka 0. Kemudian 3-nya ada di kolom dekameter. Dirubah ke sentimeter berarti kita berikan akhiran 03 sampai di kolom sentimeter. Kemudian 1,7 meter kita letakkan satunya itu di kolom meter, kemudian 7-nya di kolom desimeter. Kita tambahin 0 sampai di kolom sentimeter menjadi 170.
Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan. Kita jumlahkan ke bawah sesuai dengan kolomnya masing-masing, sehingga hasilnya adalah 3170 cm ya. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan latihan berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.